Halo, perkenalkan nama saya Ika Nurul Hoyoyani. Saya mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 4, 4C. Oke, saya berasal dari Purwakarta yang santai, terus juga suasananya masih asri. Kemudian saya kuliah, lalu pindah ke Cirebon yang feel sekali. Kemudian dari segi cuacanya pun beda. Saya sangat shock sekali saat saya pindah ke sini. Makanannya pun yang tadinya asin pedas, kalau di sini kebanyakannya manis asin atau asam kayak gitu. Jujur aku pertama kali kesini aku kaget banget karena aku pertama kali ngerantau juga, jadi budayanya tuh benar-benar yang berubah banget. Kemudian aku shock banget karena kan mungkin pertama kali ngerantau ya, terus juga aku di sini nggak ada temen. Awal-awal tuh aku nggak ada teman sama sekali karena emang teman-teman aku itu kuliahnya kebanyakan di Bandung. Kemudian hanya aku yang terkenal kesini. Mereka masih bisa ketemu, masih bisa cipika-cipiki, sedangkan aku enggak. Aku cuma bisa cipika-cipiki di WhatsApp saja atau enggak di VC. Itu bikin shock aku banget ya, jujur gitu. Oke, jadi sekarang aku bakal bahas gimana sih media sosial mempercepat adaptasi, tapi juga bikin shock lebih dalam. Mari kita analisis pakai teori. Yang pertama, fenomena ini aktual banget. Data survei Kemenristek 2025 bilang 70% mahasiswa perantau Indonesia alami culture shock, diperparah pada masa pandemi karena media sosial jadi jembatan utama. Contohnya, mahasiswa dari Jawa Barat di kota besar lagi scroll Instagram, kemudian lihat teman-teman di kampungnya makan sate bareng-bareng sama teman-temannya, sementara dia makan mie sendirian di kosan. Shock honeymoon berubah jadi krisis karena pada norma high context culture Jawa tak langsung bilang salah, vs low context di kota langsung to the point. Kemudian saya analisis pakai teori culture shock dari Calvero Oberg 1960. Ini kebingungan emosional saat konteks budaya baru. Tahap honeymoon, senang explore, kemudian krisis atau stres maupun homesick, recovery, adaptasi, dan adjustment, yaitu nyaman. Kemudian di era digital, media sosial percepat recovery, live IG bikin curhat, kemudian TikTok challenge bantu paham tren lokal. Tapi argumen saya ini double agent, so stereotype negatif muncul seperti orang kota sombong. Dari komentar viral bikin etnosentrisme, kami vs mereka. Dan yang kedua itu ada adaptasi budaya ala John Peele 1997 yang bilang ada 4 strategi. Dan yang pertama itu integrasi atau gabung budaya baru tanpa hilangkan identitas. Kemudian yang kedua ada asimilasi. Dan yang ketiga ada separasi. Dan kemudian yang terakhir ada marginalisasi. Kemudian media sosial dorong integrasi, membuat grup WhatsApp
dari teman-teman di rumah bantu strategi ini. Opini pribadi saya sebagai perantau dari Purwakarta yang dulu krisis gara-gara beda high glow konteks, tapi reels di TikTok atau FYP di TikTok ajarin aku dengan culture di Cirebon. Bikin adjustment cepat. Logisnya, digital kurang jauh fisik, tapi tingkatkan shock emosional via FOMO. Tapi secara kritis, ini bikin masyarakat multikultural palsu. Adaptasi superficial, bukan deep understanding. Analisis saya, tanpa interaksi tatap muka, story type bertahan, hambat komunikasi antar budaya jangka panjang. Oke, jadi kesimpulannya media sosial dapat merubah culture shock jadi peluang adaptasi, tapi butuh kesadaran penuh dengan teori agar tidak stuck di krisis. Refleksi saya, kita harus hybrid, online konteks, offline konteks deeper. Kemudian solusinya, kampus bikin komunitas digital multikultural seperti virtual kultural exchange. Kemudian mari kita bijak di era digital ini. Saya pamit undur diri. Bila ada kata-kata yang salah atau kurang mengenakan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.